Kalau seandainya dikembalikan kepada mereka-mereka yang ahli, yaitu siapa? Ila rasuli wa ila ulil amri minkum. Minhum atau minkum? Minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Maka mereka akan mendapatkan jawaban-jawaban kasus-kasus politik tentang bagaimana ijtihad kekuasaan, ijtihad politik dengan benar dan tepat, karena ahli mereka di dalam menjawabnya, dan ahli di dalam berbicara, dan ahli di dalam menanganinya. Adapun kelas awam, kelas grassroots, cuman besar mulutnya, besar pembicaraannya, menyelesaikan tidak bisa. Itu bawaannya orang-orang munafikun, awam, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak punya keahlian. Dengan demikian, politik dan kekuasaan kita bisa catat hanya milik orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bi. Dengan lewat mimbar bebas, demo, agitasi, protes, ngepung gedung parlemen, mereka gauga. Kelas grassroots gelandangan, kelas mereka orang-orang munafikun yang menginginkan kerusakan dan fitnah di tengah barisan umat. Dia cuman bisanya teriak, mereka cuman bisanya yel-yel, mereka hanya bisanya komentar dan ngomong tanpa dasar ilmu, tetapi memberesi, menyelesaikan tidak akan bisa. Walau radduhu, kalau seandainya urusan itu mereka kembalikan kepada siapa? Ila rasuli, dalil Quran Sunnah, wa ila ulil amri minhum, kalau memang tidak ada nasnya, dalilnya Al-Quran dan Sunnah, dikembalikan kepada ahlul ijtihad dari ulil amri minhum, siapa? Al-ulama wal umara, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Mereka akan mendapatkan hasil yang jempol, hasil yang bagus, hasil yang menyelesaikan urusan umat. Tapi kita sayang, semua orang seakan-akan bisa jadi presiden, semua orang seakan-akan bisa jadi imam. Soal ahli, soal masalah itu benar atau tidak nomor sekian. Maka mereka persis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW pernah kedatangan seorang badui. Kemudian orang badui tersebut menanyakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasul ketika itu sibuk melayani tamu dan masih banyak orang yang membutuhkan penyelesaian, maka Rasulullah SAW belum bisa menjawab pertanyaan badui. Setelah itu selesai, maka Rasulullah SAW menanyakan, siapa yang tanya tentang kiamat? Ini orang tersebut mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, idza duyyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Kalau sudah amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Si badui tersebut menanyakan, wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana bentuk penyanyian amanah itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau sudah urusan diserahkan bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Dan ini sekarang terjadi. Sedang terjadi demo besar-besaran di mana-mana menunjukkan kebodohan tapi ngaku pintar. Pengkhianat tetapi pengkhianat dalam bentuk baju menunjukkan amanah. Pendusta seakan-akan menunjukkan dia jujur. Bodoh menunjukkan dia sok alim dan sok pintar. Sehingga pada kenyataannya akhirnya ikhwan, kalau sudah urusan diserahkan bukan ahlinya, jangankan urusan politik dan kekuasaan yang begitu besar dan begitu berat, urusan nurutin mesin mobil nggak ahli aja berani nggak? 2 bulan turun mesin nggak bisa naik, nggak bisa naik. Kalau seandainya dia sekarang buka klinik, dia tidak punya ijazah dan latar belakang medis berani,
Pasti tidak akan berani. Kenapa? Karena nggak punya skill dan keahlian, apalagi amanah pasti hilang. Kalau seandainya dia buka bengkel tapi tidak punya ahli, tenaga ahli, atau dia tidak ahli, yakin tidak bisa. Bagaimana ngurusin masalihud dini wal ummah sembarangan orang? Yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa al-imamah, nanti kita akan jelaskan di akhirnya, al-imamah dan juga al-khilafah adalah dikatakan oleh Rasulullah SAW ini, oleh Imam Al-Mawardi, al-khilafah yaitu khilafatul ummah fi khirasatid dini wa siyasatil ummah, mengganti kenabian dalam fungsi menjaga agama dan memelihara urusan umat. Maka sering saya katakan, kepentingan di dalam pemerintahan dalam rangka untuk menjaga kekuasaan dan memelihara urusan dunia, menjaga memelihara urusan agama dengan masalihul ummah, seperti dua mata uang, salah satunya ngeblank tidak ada, maka uangnya tidak laku. Pemerintah mana saja yang tidak mengurusin dua ini, maka suatu ketika pasti pemerintahan itu akan jatuh, akan pudar, dan akan hilang dari peredaran. Ini fungsi pemerintahan. Walhasil hadirin sekalian, ketika kita melihat carut marutnya pemerintahan dan sistem yang digunakan, ada yang pakai demokrasi ala barat, ada yang pakai ala sosialis, ada yang pakai sekuler, sehingga masing-masing menggunakan cara, metode dan manhaj berpolitik berbeda-beda. Dan yang lebih aneh serta lebih mengkhawatirkan, bahkan membuat hati kita hati kita menangis, mereka masing-masing bangga dengan manhajnya, bangga dengan pemikiran yang dia usung, bangga jalan yang ditempuh oleh partainya, oleh jalan politiknya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Makanya hadirin sekalian, seumur-umur tidak akan bisa bersatu. Kalau seandainya mereka mencanangkan persatuan, itu pun sangat semu, dan itu hanya orasi kata-kata. Tapi dalam tataran realita, pasti masing-masing partai politik, masing-masing kekuatan politik mengutamakan kekuatan kelompok sendiri, mengutamakan tokohnya sendiri, mengutamakan ADART-nya sendiri, dan siapa yang dijagokan itulah yang diharapkan jadi orang lain, kalau bisa nggak jadi semua. Coba antum lihat ikhwan, sekian puluh partai punya masing-masing caleg 45. Dalam satu kabupaten kalau seandainya ada 15 partai, berarti 15 kali 45. Padahal dalam satu daerah cuman butuh 45, yang lainnya kemana? Terbuang. Dan semua